biasa ya Mbak Shalom. Aku cuma mau ngingetin, jangan lupa kita harus bersyukur karena kita udah ngelewatin 1 minggu ini. Karena 1 minggu ini bisa menjadi berkat juga loh bagi kita. Meskipun entah ada masalah apapun yang kalian hadapi, jangan lupa buat tetap bersyukur karena kasih Tuhan itu luar biasa banget buat kita. Dan jangan lupa siapin juga Alkitabnya, jangan lupa duduk yang rapi, pakai baju yang sopan, kita mau menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Kudaki-daki. Jangan lupa kita harus bangkit berdiri Mbak, biar tetap semangatnya tuh semangat. kelihatan gitu. Ayo bangkit berdiri. Kalau mau gerak juga boleh loh, biar nggak ngantuk. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung jauh di sungai. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung jauh di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Wah, luar biasa. Nah, nanti kita bakal memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, silakan duduk dulu. Duduk yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini dan pada 1 minggu yang telah kami lalui ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih kami bisa berkumpul dan bersekutu. Kami akan berkumpul dan bersekutu untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin dan melingkupi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Biar semangatnya nggak luntur nih, kita mau berdiri lagi yuk, berdiri lagi. Kita tes ya. Kita tes dulu semangatnya, apakah udah luntur atau masih tetap on fire nih semangatnya. Kita mau menyebutkan jargon kita, jargon Tes dulu, tes kebanggaan jargon. sekolah minggu ya. Iya. Udah siap? Kita Siap-siap tes dulu. nih. 1, 2, 3. Ada Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. sukacita, 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 oe, oe, sukacita, 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 oe, oe. Yeay. 50%. Semangatnya ternyata udah luntur 50% nih. Wow, wes. Biar lebih semangat lagi, kita memujikan Tuhan bersama-sama, kita mau
bersorak-sorai buat Tuhan karena Tuhan telah memberikan sukacita yang luar biasa buat kita hari ini. Kita mau bersama-sama pujikan bersuka dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita udah memuji nama Tuhan bersama-sama, kita udah memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita ngapain, Mbak? Waktunya kita mau mengucapkan hukum kasih. Adik-adik tetap berdiri. Berdiri yang baik, berdiri yang tegak. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, puji Tuhan banget ya Mbak. Kita udah menyebutkan hukum kasih, adik-adik yang di rumah silahkan duduk kembali. Setelah ini kita akan memberikan persembahan dari apa yang telah Tuhan berikan buat kita kemarin, dari apa yang telah Tuhan berikan buat kita seminggu yang lalu. Mari kita mempersembahkan berkat dari Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah yang mempersembahkan persembahannya, bisa dititipkan melalui orang tua masing-masing untuk diberikan di gereja, di dalam kotak bertuliskan kotak sekolah minggu.
Untuk mengiringi pujian, untuk mengiringi persembahan pada pagi ini, kita pujikan bersama-sama Taburlah. Maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Diharapkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan disyurahkan ke dalam ribaanmu. Nabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Hai kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kembali lagi kami di hadirat-Mu. Kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu Bapa. Ya Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan dulu hatinya, duduk dulu yang dengan nyaman. Buka telinga masing-masing, persiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Sebelum itu, mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Yosua. Kak Yosua, silahkan. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online GKJ Margoyudan. Dan pagi ini kita mau belajar tentang firman Tuhan dengan tema Praise and Worship. Waduh, apa itu Mas Yus? Praise and Worship. Praise and Worship adalah pujian dan penyembahan. Apa ya pujian dan penyembahan yang biasanya kita menyanyi-nyanyi itu, Mas? Oke, kita mau belajar tentang firman Tuhan ini. Nah, yang spesial gitu. Hari ini kita mau nonton video tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kita siapkan Alkitab kita, Alkitab fisik ya. Alkitab fisik, ya ini Alkitab yang buku. Kita mau baca dulu perikop di Markus 9. Oke, Mas Yus tunggu untuk mempersiapkan Alkitabnya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buka di Markus 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Kita mau baca bersama-sama, tapi akan Mas Yos pandu seperti itu. Judul perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita mulai. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Wah, amin. Perikop yang luar biasa. Terus sekarang mari kita saksikan video berikut ini. Lalu Isa membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada 2 orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem.
Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, Junjungan, baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. 1 untuk junjungan, sementara Petrus 1 untuk berbicara, Nabi Musa, datanglah awan dan 1 menaungi lagi mereka. untuk Nabi Ilyas. Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, Inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Shalom. Gimana video tadi? Menarik kan? Video tentang Yesus bersama ketiga muridnya yang naik ke gunung yang tinggi. Nah, nama gunungnya adalah Gunung Hermon, seperti itu. Nah, kita mau sekilas membahas video yang tadi. Pertanyaan buat adik-adik di rumah. Siapa saja karakter atau tokoh yang ada di video tadi? Mulai dari muridnya Yesus. Ada berapa? 3, benar. Di ayat yang kedua nih, coba dibuka Alkitabnya. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid Tuhan Yesus ini bersama Yesus jalan. Naik ke atas bukit. Ke gunung, lebih tepatnya. Gunung Hermon. Seperti itu. Tiba-tiba Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya. Bajunya putih berkilat-kilat. Bahkan di dunia ini nggak ada yang bisa menandingi perubahan Tuhan Yesus tadi. Murid-muridnya kaget kan. Wah, Yesus berubah rupa. Tiba-tiba lebih kaget lagi. Ada di ayat yang keempat. Elia bersama Musa nampak. Dan Elia bersama Musa berbicara dengan Yesus. Makin ketakutan murid-muridnya. Lalu datanglah awan menaungi mereka. Dan terdengar suara. Di ayat yang ke-7. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Kita mau fokus di sini, adik-adik. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Jadi suara di awan ini suara Bapa di surga. Berkata kepada murid-muridnya dan kita semua. Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa di surga. Dan dengarkanlah. Kita diamanatkan untuk mendengarkan Yesus. Seperti itu. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya sama tema yang sudah Mas Yus sampaikan di awal tadi? Jadi Yesus satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah. Yesus satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah. Lalu Mas Yus, gimana sih caranya? Gitu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, ketika kita merasakan berkat yang luar biasa setiap hari, kita bisa menghirup udara dengan bebas, kita sehat di tengah kondisi pandemi saat ini, kemudian kita bisa makan makanan yang enak, yang bergizi setiap hari, seperti itu. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita semuanya. Jadi kita mengungkapkan pujian dan syukur kita dengan bernyanyi, seperti itu. Bernyanyi, contoh. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Itu ketika kondisi kita senang. Tapi enggak cuma itu. Ketika kondisi kita sedih, seperti itu, kita merasakan duka cita yang begitu mendalam, kita bisa tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Contohnya, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
lagu-lagu yang ada di sekitar kita menguatkan kita ketika kita sedih, ketika kita berduka. Jadi intinya apa? Setiap kondisi di dalam hidup kita, entah senang maupun sedih, kita bisa tetap memuji nama Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Praise and worship. Apapun kondisi kita. Kapan kita melakukannya? Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita sudah mungkin melakukannya sebelumnya di sekolah minggu. Kita bisa memuji Tuhan, tepuk tangan, tapi kadang kita lupa. Kita tidak merenungkannya, kita tidak sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni Yosua. Ampuni saya ya Tuhan, ketika saya tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mulai sekarang saya mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam kondisi apapun, entah sedih maupun senang, entah sukacita maupun duka cita. Oke, kita sepakat ya melakukannya. Pelan-pelan kita mulai dari saat teduh di pagi hari, kita pujikan yang sederhana-sederhana, pujian yang sederhana. Mungkin kita bisa mendengarkan firman Tuhan di handphone atau di radio gitu. Kita bisa mendengarkan pujian-pujian dan kita sambil memuji Tuhan juga. Aku diberkati berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menutup firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari Mas Yos hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu pada kami selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau telah bimbing kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa yang terselip ketika hamba-Mu menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersepakat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, baik dalam keadaan senang maupun sedih, sukacita maupun duka cita. Tuhan, bimbing kami, tuntun kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman, adik-adik semuanya. Semoga firman yang Mas Yus sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi rema buat kita semuanya. Dan kita dapat melakukannya hari demi hari. Terima kasih, sampai jumpa di Sekolah Minggu Online GKJ Margoli dan selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yosua. Nah, pasti merasa terberkati banget ya dengan firman Tuhan pada Amin. hari ini. Amin. Semoga firman Tuhan pada sekolah minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang di rumah bangkit berdiri dulu yuk, kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bangkit berdiri dulu, tangannya ditaruh di samping badan, berdiri yang tegak, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman di rumah silakan duduk kembali. Gak kerasa sekolah minggu pada pagi hari ini udah selesai ya. Oke, sebelum menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama dulu.
tangannya dilipat, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu secara online pagi ini. Terima kasih buat pagi yang cerah, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah semalam saat kami tidur Tuhan, Engkau telah jagai kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus jagai setiap kami, Tuhan yang tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih banyak Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jangan lupa minggu depan kita masih ada sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan ya Mbak Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.